Bab 890. Jurang gelap. Aku tetap tidak dapat percaya bahwa jika tidak menggunakan jimat dari orang ini, maka aku tidak akan dapat sampai ke dalam jurang itu. Tetua Zhou mendengus dingin, walaupun jika aku mati kedinginan di sana, aku juga tidak membutuhkan barang-barangnya. Wanita tua yang berada di samping Tetua Zhou tampak ragu-ragu, dia juga tidak membiarkan Erik menggambarkan jimat itu. Sunny dan ketiga orang lainnya mendapatkan efek baik pada giok mereka. Erik pun juga tidak mempermasalahkannya. Lagi pula itu adalah pilihan mereka, jadi dia tidak mempedulikannya. Anak muda, ingatlah bahwa di dalam jurang ini terdapat kawanan dan monster. Mereka sangat sensitif dengan suara, jadi berhati-hatilah. Tetua Zhou berjalan di depannya, memperingati Erik, kemudian melompat ke dalam jurang, diikuti dengan yang lainnya. Semakin banyak pergerakan, maka angin yang ada akan terasa semakin kuat, jadi akan ada semakin banyak energi yin yang terus-menerus menyebar, bahkan dinding batu di kedua sisi jurang pun membeku. Batu giok pada keenam orang dapat merasakan udara dingin, sehingga mulai bersinar, melindungi tubuh mereka. Namun, secara kasat mata, dapat terlihat bahwa lempengan giok yang telah terukir jimat Erik tampak lebih terang, sehingga jelas bahwa efeknya lebih baik. Setelah berada di kedalaman yang hampir mencapai 1000 meter, cahaya giok milik wanita tua itu tampak memudar. Rambutnya tertutup oleh embun beku, kemudian dia tampak sedikit gemetar. Wanita tua itu pun tidak dapat menahannya lagi, sehingga dia pun terbang ke sisi Erik. Erik pun tidak menolaknya. Setelah jimatnya telah diukir, wanita tua itu merasa jauh lebih nyaman. Hanya saja saat ini ekspresi pada wajah Tetua Zhou tampak semakin masam. Dia mengeluarkan energinya pada sekujur tubuhnya. Berusaha mengandalkan kekuatannya, tidak ingin kehilangan muka. Melihat hal ini, Sunny pun sedikit menggelengkan kepalanya, lalu menghampiri Erik. Tuan Cheng, kamu jangan merasa aneh. Sebenarnya, Tetua Zhou bukanlah orang jahat. Ketika dia masih muda, dia telah diselamatkan oleh ayahku. Sejak saat itu, dia selalu berbakti kepada keluarga Ye. Aku selalu menghormatinya. Dia sudah seperti kakekku sendiri. Namun sikapnya memang agak unik, dia takut aku akan terluka. Sunny meminta maaf. Nona Ye, kamu sangat bijaksana. Aku mengagumi orang-orang yang menghargai kebaikan orang lain, dan juga tidak mempedulikan kesalahan kecil mereka. Erik tersenyum. Namun, setelah beberapa orang itu berbincang, terjadilah hal yang tak terduga. Ketika mereka menuruni jurang itu, tubuh Tetua Zhou tiba-tiba membeku. Tidak diketahui apakah karena kedinginan, sehingga langkahan kakinya menjadi tidak stabil, kemudian dia terpeleset. Namun ketika semuanya dibuat tercengang, dia kembali memijakkan kakinya pada bebatuan yang menonjol. Saat ini jejak kakinya baru kembali stabil. Ini tidak baik. Setelah melihat usaha Tuan Zhou itu, terlihat ada beberapa kepingan batu besar yang jatuh ke dalam jurang. Karena tidak ada waktu untuk menghentikannya, ekspresi pada wajah mereka pun berubah drastis. Suara ini akan membuat kelelawar dan monster itu keluar. Lebih baik jika bersembunyi di sudut jurang. Wanita tua itu berteriak keras, lalu mereka segera terbang ke satu arah. Tak lama kemudian, terdengar suara batu yang jatuh ke dalam jurang itu. Susana yang awalnya tenang telah berbuah. Terdengar serangkaian dengungan, tampak ada kepulan kabut hitam yang melambung. Kelelawar hitam dan monster di bawah yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan. Jumlahnya begitu banyak, sehingga membuat orang ngeri setelah melihatnya. Bahkan putra suci yang merupakan ahli kultivasi pasti tidak akan berani untuk menantangnya. Segera taburkanlah bubuk obat. Monster-monster ini memiliki kecerdasan rendah. Jangan sampai kita dianggap sebagai santapan atau musuh oleh mereka. Pada saat ini,
Tetua Zhou tampak gugup, dia berteriak dengan kencang. Segera setelah mereka melakukannya, kelelawar hitam yang datang dari kabut itu mulai menukik, dalam sekejap datang untuk melahap mereka. Keluar dari sini. Bahkan walaupun mereka telah ditutupi oleh bedak itu, namun masih terdapat beberapa monster yang melihat ke beberapa orang. Sunny dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya. Mereka mengeluarkan senjata mereka, lalu menyerang. Untungnya, meskipun ada jumlah kelelawar dan monster itu sangat banyak, namun mereka tidak membentuk kelompok. Sehingga mereka hanya menyerang kelelawar yang ada di sekitar mereka saja. Setelah beberapa saat kemudian, kumpulan kelelawar itu telah menghilang. Mereka semua terengah-engah, berdiri di tepi jurang. Masih dapat terlihat wajah takut pada wajah mereka. Di antara mereka, Tetua Zhou lah yang memiliki luka paling parah. Terdapat 3 luka lagi yang muncul pada tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit. Pakaiannya pun juga robek, dia tampak sungguh kacau. Beberapa orang lainnya juga memiliki luka ringan, namun karena mereka dilindungi oleh giok yang terdapat jimat dari Erik, jadi kelelawar itu pun menghindar dari mereka, karena merasakan kehangatan. Bagaimana dengan Tuan Cheng? Ketika semuanya telah kembali pulih, Sunny menemukan bahwa Erik tidak ada, dia pun mengerutkan alisnya. Ketika kelelawar itu berterbangan, semuanya mencoba untuk melindungi diri mereka masing-masing. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memperhatikan yang lainnya. Meskipun bocah itu memiliki beberapa keterampilan, namun saat ini dia belum begitu kuat. Aku khawatir dia sudah mati ditelan oleh kelelawar itu. Tetua Zhou mendengus dingin. Mendengar kata-katanya itu, semuanya merasa tidak nyaman. Lagi pula, Erik tidak melakukan kesalahan apapun, dia bahkan telah membantu mereka meningkatkan kekuatan pada giok mereka. Sungguh tidak pantas Tetua Zhou mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika kamu mati 10 kali, aku tidak akan mati. Namun pada saat ini, terdengar suara Erik. Mereka semua mendapati bahwa Erik muncul perlahan dari balik dinding batu. Seolah dia telah masuk ke dalam balik dinding batu itu. Bahkan penampilan Erik saat ini tampak lebih segar. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kelelawar tadi. Dia tampak jauh berbeda dibandingkan dengan beberapa orang lainnya, terutama Tetua Zhou. Tuan muda, baguslah jika kamu baik-baik saja. Sunny tersenyum. Kali ini kamu beruntung. Seperti biasa, Tetua Zhou tampak tidak senang dengan Erik. Tunggulah beberapa saat, setelah itu kita baru melanjutkan perjalanan. Melihat beberapa orang itu terus turun ke bawah, Erik pun segera memimpin jalan, menghalangi mereka. Memangnya ada apa? Semua orang tercengang. Terdapat racun kelelawar pada tubuh kalian. Jadi peralatan ini akan segera rusak. Terlebih lagi, racun ini cukup langka. Pil penawar biasa pun tidak akan berpengaruh sama sekali. Sambil berkata, Erik menyalakan api spiritualnya. Aku akan segera memberimu pil penawarnya. Orang bodoh ini telah mengoceh lagi. Untungnya, obat yang dibutuhkan itu tidak rumit. Ambillah beberapa bahan yang kusebutkan, lalu kemudian aku akan memperbaiki penawarnya. Pantas saja aku merasa gatal begitu digigit oleh kelelawar tadi. Jimson tiba-tiba mengangguk. Ketika Erik mengatakan itu, yang lainnya juga merasa bahwa luka mereka terasa tidak nyaman. Pil mujarab ini sangatlah sederhana bagi Erik. Dia pun segera memperbaikinya, lalu memberikan kepada mereka. Kali ini, setelah ragu-ragu sejenak, Tetua Zhou meminta 2 pil mujarab itu. Tidak ada cara lain, dirinya telah terluka parah. Jika dia benar-benar sakit, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Sementara itu, karena kelelawar tadi, kekuatan giok mereka melemah. Sehingga Erik pun memperkuat jimat mereka. Tetua Zhou pun menyuruh Erik untuk memahat jimat pada gioknya. Udaranya terlalu dingin, dia sungguh tidak sanggup.
Aku ingat ada seseorang mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan barang-barangku bahkan hingga dia membeku sampai mati. Ketika mengembalikan giok itu kepada tetua Zhou, Erik mengeluarkan candaan. Wajah tetua Zhou memerah, dia seolah ingin segera masuk ke celah yang ada di tanah. Kami sangat beruntung memiliki Tuan Cheng di sini. Ketika mereka mengambil pil mujarab, mereka semua terkejut mendapati bahwa bukan hanya lukanya tidak terasa gatal lagi, namun itu sembuh dengan cepat. Mereka sangat mengagumi Erik, bahkan mereka tidak meragukannya lagi. Sunny pun menatap Erik yang sedang mengambil peralatannya, lalu tampak ada beberapa hal rumit yang muncul pada matanya indahnya itu. Tuan Cheng, kamu seorang ahli formasi, juga mengerti tentang jimat, bahkan sekarang kamu mahir dalam mengelola obat. Jika kamu tidak memiliki cukup kultivasi, aku ragu kamu. Sunny tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencurigai siapa aku sebenarnya? Erik berkata dengan penasaran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.